Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berikut adalah video laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, SMP Negeri 1 Duku Puntang Kabupaten Cirebon. Yang disusun oleh Bayu Wahyudi. Sebelum memasuki ke materi rencana aksi yang saya buat, berikut adalah profil pegawai tenaga administrasi perkantoran yang berada di unit kerja SMP Negeri 1 Duku Puntang. Berikut adalah pendahuluan dan latar belakang dari rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K di lingkungan SMP Negeri 1 Duku Puntang. Peran strategis ASN. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat yang harus memiliki integritas tinggi dalam sistem administrasi pemerintahan. Urgensi administrasi. Optimalisasi tata kelola kantor melalui digitalisasi untuk mengatasi hambatan konvensional seperti kerusakan dokumen dan lambatnya distribusi surat. Berikut adalah maksud, tujuan dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Poin 1 yaitu pemahaman nilai. Mengenal nilai dan etika instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian visi misi organisasi secara profesional. Poin 2 yaitu aktualisasi berakhlak. Mampu mengimplementasikan core values ASN berakhlak dalam setiap aspek pelayanan publik di unit kerja. Poin ketiga yaitu penyediaan informasi. Memberikan pemahaman mendalam bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru mengenai tugas, fungsi, serta etika kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu visi, misi, Kabupaten Cirebon. Poin pertama yaitu visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Poin kedua yaitu misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Berbudaya artinya melestarikan adat istiadat. Sejahtera artinya meningkatkan kualitas hidup. Agamis artinya menerapkan nilai budi pekerti. Maju artinya meningkatkan daya saing global. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu 1. Fondasi budaya kerja profesional. 2. Berorientasi pelayanan. 3. Akuntabel. 4. Kompeten. 5. Harmonis. 6. Loyal. 7. Adaptif. 8. Kolaboratif. Selanjutnya adalah visi, misi, SMP Negeri 1 Duku Puntang. Visi SMP Negeri 1 Duku Puntang yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berwawasan kependudukan, iptek, berprestasi, sehat dan berbudaya lingkungan. Misi SMP Negeri 1 Duku Puntang yaitu 1. Pengamalan ajaran agama, Mapak Surya. 2. Pembelajaran inovatif menyenangkan. 3. Pengembangan iptek seni budaya. Berikutnya yaitu rencana strategi sekolah. Poin pertama yaitu kemitraan. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua melalui komite sekolah untuk pengembangan mutu pendidikan. Poin kedua yaitu lingkungan. Membentuk tim pencegahan kekerasan, TPPK, dan gerakan pengurangan limbah plastik di sekolah. Poin ketiga yaitu disiplin dan sumber daya manusia atau SDM. Meningkatkan disiplin kinerja guru dan kepala sekolah serta analisis kebutuhan pegawai secara berkala. Berikut adalah struktur organisasi. SMP Negeri 1 Duku Puntang. Pimpinan atau kepala sekolah yaitu Hajah Tita Budiati, SPD. Dan didukung oleh unsur pembantu, yaitu komite sekolah, Kasubag Tata Usaha Ibu Siti Mariam dan para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, humas, serta sarpras. Berikut adalah tupoksi tenaga administrasi perkantoran. Poin 1. Persuratan, mengelola surat masuk, keluar, dan agenda harian. Poin 2. Kepegawaian, mengelola data dapodik, cuti, dan personalia. Poin 3. Kesiswaan, mengelola buku induk, mutasi, dan ijazah.
Poin 4. Inventaris, pencatatan aset sarana dan prasarana sekolah. Poin 5. Keuangan, membantu penatausahaan dana BOS dan operasional. Poin 6. Humas, memfasilitasi komunikasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saya buat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu pengelolaan buku kendali elektrik dengan target capaian 100% surat tercatat dengan jangka waktu mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kegiatan kedua yaitu digital arsip dengan target capaian indeks digital dan fisik dalam jangka waktu mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Kegiatan ketiga yaitu fasilitasi administrasi rapat dengan target capaian notulensi dan dokumen dalam jangka waktu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dari rencana kegiatan yang saya buat, maka kesimpulan yang saya dapat yaitu diharapkan adanya pengembangan kompetensi teknologi informatika berkelanjutan bagi tenaga administrasi untuk mewujudkan smart governance di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya, saran dan pengembangannya, yaitu adanya pengembangan kompetensi teknologi informatika berkelanjutan bagi tenaga administrasi untuk mewujudkan smart governance di lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berikut adalah video laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, SMP Negeri 1 Duku Puntang Kabupaten Cirebon, yang disusun oleh Bayu Wahyudi. Sebelum memasuki ke materi rencana aksi yang saya buat, berikut adalah profil pegawai tenaga administrasi perkantoran yang berada di unit kerja SMP Negeri 1 Duku Puntang. Berikut adalah pendahuluan dan latar belakang dari rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K di lingkungan SMP Negeri 1 Duku Puntang. Peran strategis ASN. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat yang harus memiliki integritas tinggi dalam sistem administrasi pemerintahan. Urgensi administrasi. Optimalisasi tata kelola kantor melalui digitalisasi untuk mengatasi hambatan konvensional seperti kerusakan dokumen dan lambatnya distribusi surat. Berikut adalah maksud, tujuan dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Poin 1 yaitu pemahaman nilai. Mengenal nilai dan etika instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian visi misi organisasi secara profesional. Poin 2 yaitu aktualisasi berakhlak. Mampu mengimplementasikan core values ASN berakhlak dalam setiap aspek pelayanan publik di unit kerja. Poin ketiga yaitu penyediaan informasi. Memberikan pemahaman mendalam bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru mengenai tugas, fungsi, serta etika kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu visi, misi, Kabupaten Cirebon. Poin pertama yaitu visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Poin kedua yaitu misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Berbudaya artinya melestarikan adat istiadat. Sejahtera artinya meningkatkan kualitas hidup. Agamis artinya menerapkan nilai budi pekerti. Maju artinya meningkatkan daya saing global. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu 1. Fondasi budaya kerja profesional. 2. Berorientasi pelayanan. 3. Akuntabel. 4. Kompeten. 5. Harmonis. 6. Loyal. 7. Adaptif. 8. Kolaboratif. Selanjutnya adalah visi, misi, SMP Negeri 1 Duku Puntang. Visi SMP Negeri 1 Duku Puntang yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berwawasan kependudukan, iptek, berprestasi, sehat dan berbudaya lingkungan.
Misi SMP Negeri 1 Duku Puntang yaitu 1. Pengamalan ajaran agama, Mapak Surya. 2. Pembelajaran inovatif menyenangkan. 3. Pengembangan iptek seni budaya. Berikutnya yaitu rencana strategi sekolah. Poin pertama yaitu kemitraan. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua melalui komite sekolah untuk pengembangan mutu pendidikan. Poin kedua yaitu lingkungan. Membentuk tim pencegahan kekerasan, TPPK, dan gerakan pengurangan limbah plastik di sekolah. Poin ketiga yaitu disiplin dan sumber daya manusia atau SDM. Meningkatkan disiplin kinerja guru dan kepala sekolah serta analisis kebutuhan pegawai secara berkala. Berikut adalah struktur organisasi. SMP Negeri 1 Duku Puntang. Pimpinan atau kepala sekolah yaitu Hajah Tita Budiati, SPD. Dan didukung oleh unsur pembantu, yaitu komite sekolah, Kasubag Tata Usaha Ibu Siti Mariam dan para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, humas, serta sarpras. Berikut adalah tupoksi tenaga administrasi perkantoran. Poin 1. Persuratan, mengelola surat masuk, keluar, dan agenda harian. Poin 2. Kepegawaian, mengelola data dapodik, cuti, dan personalia. Poin 3. Kesiswaan, mengelola buku induk, mutasi, dan ijazah. Poin 4. Inventaris, pencatatan aset sarana dan prasarana sekolah. Poin 5. Keuangan, membantu penatausahaan dana BOS dan operasional. Poin 6. Humas, memfasilitasi komunikasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saya buat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu pengelolaan buku kendali elektrik dengan target capaian 100% surat tercatat dengan jangka waktu mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kegiatan kedua yaitu digital arsip dengan target capaian indeks digital dan fisik dalam jangka waktu mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Kegiatan ketiga yaitu fasilitasi administrasi rapat dengan target capaian notulensi dan dokumen dalam jangka waktu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dari rencana kegiatan yang saya buat, maka kesimpulan yang saya dapat yaitu diharapkan adanya pengembangan kompetensi teknologi informatika berkelanjutan bagi tenaga administrasi untuk mewujudkan smart governance di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya, saran dan pengembangannya, yaitu adanya pengembangan kompetensi teknologi informatika berkelanjutan bagi tenaga administrasi untuk mewujudkan smart governance di lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.